Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai hakikat ilmu kimia. Apa yang dimaksud dengan ilmu kimia? Ilmu kimia adalah bagian dari IPA yang fokus pada pembahasan tentang susunan materi, struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Apa yang dimaksud dengan susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi? Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, susunan materi. Susunan materi adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Sedangkan struktur materi adalah menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa, atau ion. Lalu sifat materi, yaitu lebih mengarah kepada sifat-sifat kimia suatu zat, misalnya mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu perubahan materi. Suatu materi dapat berubah menjadi jenis materi yang lain. Ada dua jenis perubahan materi. Yang pertama yaitu perubahan fisika atau perubahan fisis, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya ketika lilin meleleh, sebenarnya masih tetap lilin, cuma wujudnya dari padat berubah menjadi cair. Kemudian es mencair. Kemudian air ketika dididihkan sehingga menjadi uap. Yang kedua yaitu perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia. Contohnya besi berkarat, kayu dibakar menjadi abu, dan nasi menjadi basi. Nah, sekarang ruang lingkup kimia. Kimia deskriptif adalah ilmu kimia yang didapatkan melalui pengamatan sifat zat. Sedangkan kimia teoritis adalah kimia yang membahas tentang materi. Adapun contoh kimia teoritis adalah sebagai berikut. Ya, kimia fisika, kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, kimia lingkungan, dan biokimia. Nah, sekarang kita membahas metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Sudah seringkali kita mendengar istilah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Ketika seorang ilmuwan menemui masalah dan dia ingin memecahkan masalah tersebut, maka dia harus melakukan langkah-langkah yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah ini meliputi beberapa langkah, antara lain yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua mengkaji teori, yang ketiga mengajukan hipotesis, yang keempat melakukan eksperimen atau percobaan, kemudian yang kelima mengumpulkan data, yang keenam mengolah dan menganalisis hasil penelitian, yang ketujuh membuat kesimpulan, dan yang terakhir adalah melaporkan hasil penelitiannya berupa laporan hasil penelitian atau misalnya dengan dimuat di dalam jurnal ilmiah. Nah, berikutnya, bagaimana hubungan ilmu kimia dengan ilmu-ilmu yang lain? Nah, ilmu kimia ini sering disebut dengan induk dari ilmu pengetahuan atau disebut mother of science karena peranan ilmu kimia yang sangat banyak terhadap bidang-bidang ilmu pengetahuan yang lain. Nah, sebagai contoh yang pertama, dalam bidang kimia, ilmu kimia digunakan dalam bidang kedokteran, ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Kemudian teknologi rekayasa genetika dan radiologi, misalnya pada penggunaan sinar Ronsen. Kemudian yang kedua yaitu pada bidang farmasi, ilmu kimia menjadi dasar dalam pembuatan obat-obatan. Jadi obat-obat itu dibuat melalui reaksi-reaksi kimia. Bahkan dalam bidang kriminologi,
ilmu kimia juga berperan. Misalnya apa? Yaitu ketika pada proses visum, kemudian pemeriksaan urin, misalnya ada seseorang yang dicurigai menggunakan narkoba, maka dilakukan uji urin untuk mengetahui kandungan yang di dalamnya, dan sebagainya. Kemudian dalam bidang pertanian, ilmu kimia juga berfungsi atau mempunyai peran, yaitu sebagai dasar pembuatan pupuk, pestisida, dan pemulihan tanaman. Lalu berikutnya, pada bidang biologi, kimia juga berperan ternyata ya. Contohnya apa? Yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Di dalam tubuh kita itu terjadi reaksi kimia. Nah, misalnya ketika kita makan, itu kita mengkonsumsi bahan makanan, lalu terjadi reaksi di dalam tubuh kita yang disebut dengan metabolisme. Nah, reaksi itu dipelajari, membutuhkan ilmu kimia untuk memahaminya. Kemudian yang keenam yaitu bidang seni. Siapa bilang bidang seni anti ilmu pengetahuan? Ternyata tidak ya. Untuk menentukan keaslian suatu lukisan, ternyata dibutuhkan ilmu kimia. Bahkan ketika seorang pelukis membuat lukisan yang indah, dia tentunya menggunakan zat warna ya, atau menggunakan cat. Ya, membuat cat itu juga butuh ilmu kimia. Kemudian yang ketujuh pada bidang arkeologi, yaitu berperan untuk menentukan umur fosil melalui peluruan inti radioaktif. Mungkin kita pernah mendengar ya, ditemukan fosil batu-batuan misalnya itu sudah berusia 3.000 tahun atau berapa ribu tahun. Mungkin kita bingung ya, kok bisa ilmuwan menentukan, padahal usia ilmuannya aja nggak sampai segitu ya, jauh sekali. Nah, itu tentunya ada suatu metode. Nah, ini menggunakan ilmu kimia sehingga diketahui suatu fosil ya, bisa batu-batuan atau mungkin bahkan tulang dinosaurus misalnya ya, itu bisa diketahui usianya jutaan tahun. Itu membutuhkan ilmu kimia. Jadi jangan sampai kita menganggap remeh ya, ilmu kimia itu peranannya banyak sekali. Nah, berikut ini adalah manfaat mempelajari kimia. Nah, manfaatnya apa saja? Banyak tentunya, ini hanya sebagian kecil, yaitu yang pertama, memahami alam beserta prosesnya. Sebagai contoh, saat kita bernafas, oksigen akan masuk ke dalam tubuh. Di dalam tubuh, oksigen akan mengalami proses pembakaran sehingga dihasilkan energi. Kemudian memahami produk-produk yang berguna dalam kebutuhan sehari-hari, contohnya deterjen, sabun, obat-obatan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memahami berbagai jenis produk teknologi, contohnya pesawat terbang, mobil, kulkas, dan sebagainya, itu butuh ilmu kimia. Yang keempat, memahami produk kimia yang dapat menimbulkan masalah, contohnya DDT, CFC, unsur radioaktif, dan merkuri. Kimia juga ada yang bermanfaat banyak, ada juga yang berbahaya, makanya kita juga harus tahu ya. DDT itu dulu untuk membasmi hama, sekarang sudah dilarang karena dia tidak bisa atau sangat sulit diuraikan sehingga membuat itu lingkungan tercemar. CFC ini adalah zat yang digunakan untuk pendingin pada kulkas biasanya. Ini juga bisa berbahaya karena bisa merusak lapisan ozon. Unsur radioaktif ini juga berbahaya. Merkuri, kita pernah mendengar misalnya dalam kosmetik mengandung merkuri, sehingga itu dilarang, ditarik dari pasar karena merkuri itu berbahaya. Kemudian manfaat lagi untuk ilmu kimia yaitu memahami bahan-bahan kimia beracun, contohnya formalin ya. Dulu kita pernah mendengar ada bahan makanan yang diawetkan pakai formalin, padahal formalin itu untuk pengawet mayat. Bayangkan, itu untuk pengawet makanan, sehingga itu sangat berbahaya karena bisa merusak organ-organ tubuh kalau itu dikonsumsi oleh manusia. Nah, dengan mempelajari ilmu kimia, kita menjadi tahu bahwa ada zat-zat yang berbahaya, namun juga banyak sekali manfaat dari ilmu kimia itu. Ya, baiklah, demikian untuk video yang pertama ini. Kita akan melanjutkan materi hakikat ilmu kimia pada video yang kedua. Sampai bertemu lagi di channel Pak Nuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.